Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita telah menunaikan salat subuh berjamaah tepat waktu di masjid disaksikan oleh para malaikat. Kita juga telah menunaikan salat sunnah fajar, salat sunnah subuh 2 rakaat, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar, 2 rakaat salat sunnah subuh tadi lebih baik dari alam ini dan seisinya. Di alam ini ada tambang emas, ada tambang batu bara, ada tambang minyak, ada tambang nikel, ada hutan, ada gunung, ada lautan, ada rumah mewah, ada mobil mewah, dan segala yang mewah-mewah lainnya. 2 rakaat sholat sunnah fajar tadi lebih baik dari alam ini dan seisinya. Sebagaimana biasa, kita berada di awal tahun baru 1 Januari 2023. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani. Semoga di dalam tahun yang baru ini kita dapat lebih berprestasi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, bisa dibantu ini di sini keluar, tapi di sini tidak keluar. Mungkin setting deh seperti biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, judul kajian kita pada pagi hari ini, jangan banyak bicara dan jangan terlalu banyak bertanya. Saya ulangi, judul kajian kita pada pagi hari ini, jangan banyak bicara, jangan terlalu banyak bicara, dan juga jangan terlalu banyak bertanya. Pada rakaat pertama sholat kita tadi, saya sengaja membaca surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan terlalu banyak bicara dan terlalu banyak tanya. Maka kita lihat lebih dahulu sekilas, karena kita punya waktu sampai yang terbatas.
terlalu banyak bicara. Di antara kesalahan paling besar yang dapat merusak kesehatan jiwa dan merusak kebagusan hati adalah banyak bicara. Walaupun perkataan tersebut boleh dibicarakan, artinya tidak semua yang kita ketahui itu harus disampaikan kepada orang yang lain. Seseorang tidak akan bisa memiliki sifat diam kecuali dengan meninggalkan perkataan yang boleh untuk dibicarakan. Banyak bohongnya. Kalau orang banyak bicara itu cenderung banyak bohongnya. Mereka yang banyak bohong bisa dipastikan dia juga banyak bohong. Sedangkan perbuatan bohong merupakan tindakan tercela dan bisa berujung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gemar berbohong juga merupakan pertanda bahwa orang tersebut termasuk dalam golongan orang munafik yang gemar mengingkari janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza utubida khana. Pertanda orang yang munafik ada 3. Apabila dia berbicara dia bohong, apabila dia berjanji mengingkari janjinya, dan apabila dia dipercaya dia berbuat khianat. Di samping itu, di samping hadis ini ada juga hadis Nabi yang berbunyi ala unabbiukum al-kaba'ir, yang menyebutkan bahwa dosa besar manusia itu ada 3. Dan di antara dosa pertama yang paling besar itu asyirku billah, menyekutukan Allah. Dia percaya kepada Allah, dia menyembah kepada Allah, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah. Dia meyakini bahwa Allah Maha Besar, tapi dia meyakini jambi-jambi dan hal-hal lainnya bisa menyelamatkannya. Dia beriman kepada Allah, tapi dia meyakini ada hari-hari baik dan ada pula hari-hari buruk. Maka pada hari-hari tertentu dia tidak bekerja, dia tidak keluar rumah. Yang kedua, wa uququl walidain, dia berdurhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada dua orang tua itu termasuk dosa besar, dan risikonya di dunia dan di akhirat juga besar. Ibu kita hamil selama 9 bulan, maka segala perjuangan ibu kita selama menghamil itu dan melahirkan kita tidak cukup kita membalas budinya. Yang ketiga adalah syahadatuz zur, membuat kesaksian palsu. Itulah yang banyak terjadi saat ini. Pada saat dibuat berita acara pemeriksaannya di polisi, dia mengatakan tidak ada tembak menembak, padahal tembak menembak ada. Pada saat lagi dicesar lagi, dia mengatakan ada tembak menembak, tapi menembaknya ke dinding. Begitulah seterusnya kita dengar sampai-sampai urusan itu belum selesai, kita pun bosan untuk mengikuti perkembangannya. Jadi kita lanjutkan. Orang itu bukan termasuk golongan beriman. Orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa menghindarkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Sementara orang yang banyak bicara biasanya berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bil husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaqdi." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ambil intisari utamanya begini: tidak terlalu banyak bicara dan tidak terlalu banyak bertanya. Maksudnya begini, ada sesuatu ilmu yang kalau kita ketahui tidak ada manfaatnya. Saya ulangi, ada sesuatu yang kita ketahui, walaupun kita ketahui tidak ada manfaatnya.
tidak kita ketahui pun kita tidak rugi, tidak ada apa-apanya. Saya ambil contohnya kepada Bapak Ibu. Ada ayat Al-Quran berbunyi yang secara spesifik ditujukan kepada Nabi Adam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, saya lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, jangan engkau dekati pohon ini, nanti engkau termasuk orang yang zalim. Saya bertanya kepada ibu semuanya, apakah kita tahu pohon apa yang didekati oleh Nabi Adam tersebut? Tidak. Kita tidak tahu pohon apa yang didekati. Apakah kita ada kerugian di dalamnya? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sekarang seandainya kita tahu, saya ulang, misalnya, wahai Adam, kalau di Indonesia kan yang paling keren itu, paling hebat itu pohon beringin misalnya. Wahai Adam, jangan engkau dekati pohon beringin itu. Kita tahu ada manfaat untuk kita? Tidak ada. Jadi walaupun kita tahu, tidak ada manfaatnya untuk kita. Jadi tidak semua juga yang kita ketahui itu perlu disampaikan, karena belum tentu ada manfaatnya juga. Nah, kita teruskan. Membocorkan aib akibat terlalu banyak bicara, bisa saja kamu membuka aibmu sendiri dan aib orang lain tanpa kamu sadari. Hal ini malah akan memperburuk citra di depan orang-orang. Banyak bicara juga hanya menjerumuskan seseorang pada masalah-masalah yang lebih besar. Astagfirullah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak dan Ibu mengetahui saat ini, minggu-minggu ini sedang terjadi pemberitaan besar-besaran di Indonesia yang terjadi di Serang, di mana seorang ibu bapak menikahkan anaknya perempuan, menikah dengan laki-laki yang lain. Ternyata anak menantunya yang laki-laki itu berbuat maksiat dengan ibu mertuanya. Pemberitaan hebat semuanya, itulah yang terjadi di mana-mana. Lalu apa yang terjadi? Perempuan ini, maksudnya anak perempuan si ibu ini, dipanggil berbicara kemana-mana, namanya podcast. Ditanya dia bagaimana awal mulanya, di mana kalian lakukan pertama kali, ibuku melakukannya, bagaimana kok kamu tahu, pernahkah kamu tahu, membukanya. Begitu bangganya anak putri ini, si ibu ini menceritakan di publik, diketahui oleh jutaan orang, beritanya sampai kemana-mana. Astagfirullah, membocorkan aibmu sendiri, membocorkan aib keluargamu, membocorkan aib ibumu, dan membocorkan aib suamimu, ayahmu dan dirimu sendiri. Tapi berapi-api dia memberitakan itu. Karena satu kali podcast biasa 3 juta atau 5 juta, maka dia menganggap itu adalah biar orang tahu, katanya. Sebenarnya dia membuka aibnya sendiri. Menunjukkan kebodohan. Kita sering mendengar peribahasa tong kosong nyari bunyinya. Yang peribahasa ini menunjukkan bahwa orang bodoh biasanya banyak berbicara dibandingkan dengan orang yang berilmu. Bikin orang lain risih. Hampir setiap orang tidak menyukai orang yang banyak bicara. Bahkan kebanyakan lebih memilih untuk menghindari orang jenis ini karena dianggap berisik dan membuat suasana tidak nyaman. Begitulah kenyataannya di rumah tangga, di masyarakat, di kantor, bisa membuat bikin orang lain resah. Orang yang banyak bicara juga dibenci oleh Allah. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian banyak bicara, jangan kalian banyak bicara. Qala Rasulullah SAW, la tuksirul kalam, jangan kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, bighairi zikrillah, tanpa banyak berzikir kepada Allah. Karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras,
Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang banyak bicara, banyak bertanya, juga disiksa dia di neraka. Banyak manusia tidak membandingkan antara ucapannya dan perbuatannya. Termasuk saya, yang mubalik, yang ustaz, yang kiai, yang habib atau abaid. Dinasehatinya orang lain, tapi dia lupa menasehati dirinya sendiri, menasehati anaknya, menasehati istrinya, dan menasehati keluarganya. Disuruhnya orang lain pergi ke masjid, sholat berjamaah tepat waktu, tapi anaknya sendiri tidak diajaknya, anaknya dia lupa. Berhati-hatilah kita yang berprofesi sebagai mubalik, sebagai kiai, sebagai habib, sebagai guru. Mengapa paling susah guru dinasehati? Karena dia terbiasa menasehati orang, mengajar orang. Begitu dia dinasehati, dia merasa sakit hati. Aku sudah terbiasa menasehati orang lain, sekarang dia dinasehati. Oleh karena itu, terhadap yang namanya dosen, terhadap namanya guru, apa saja peran-peran seperti ini harus lebih banyak mengintrospeksi diri. Bahkan saya pernah sampaikan kepada ibu, kita datang ke masjid, ada masjid takbir yang teliti Pak Ibu. Dilihatnya pada waktu kita masjid, diperhatikannya yang kita ajar. Disunnahkan masuk ke masjid ini melangkah dengan kaki kanan lebih dahulu. Mereka perhatikan, ini ustadz melangkah kaki kanan, keluar dari masjid kita melangkah dengan kaki kiri. Waktu masuk masjid kita disunnahkan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Mereka perhatikan pada waktu kita memakai sepatu atau sendal, apakah kita memakai sepatu atau sendal kita lebih kanan. Kalau yang anggota CNN, ada laporannya sampai ke Ustaz Radix. Satu ketika seorang profesor doktor tidak bisa mengakhiri khutbah Jumatnya pada waktu yang pertama. Mengakhiri khutbah yang pertama itu biasanya begini Bang, Ibu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Langsung jamaah ini langsung mengangkat tangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Maka enggak bisa juga berputar. Oh, itu namanya kita manusia. Itulah sebabnya sehebat apapun kita, selama apapun kita berdiri di mimbar, saya pribadi tetap membawa catatan saya karena kita bisa lupa. Akibatnya para Bali yang baru, kertas itu terbang, ada kipas angin di atas. Kertasnya terbang, jatuh di bawah, lupa gak bisa. Ya Allah ya Rabbi. Begitulah kita Tuhan. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap enteng, walaupun kita sudah bertahun-tahun. Namanya manusia, kita ada lupa. Jadi begitulah kira-kira. Kita hebat pun pendidikan kita, tapi kita mempunyai kelemahan. Wahai Muaz, semoga ibumu selamat. Tidak ada yang membuat manusia terlungkup di atas wajahnya di neraka, melainkan disebabkan hasil lidah mereka. Banyak orang di kantor berselisih gara-gara salah paham, gara-gara salah ucap, dan juga gara-gara terlalu banyak bicara. Inilah Bapak Ibu materi utama yang saya bacakan pada rakaat yang pertama tadi, sengaja saya pilih itu. Pada zamannya Nabi Musa terdapat atau ada kasus pembunuhan. Pembunuhan itu terjadi, lalu antara satu kampung dengan satu kampung yang lainnya terjadi saling tuduh. Kata si A, si B yang membunuh, kata si B, si A yang membunuh. Bagaimana dia tidak tertuduh? Karena peristiwanya terjadi di sini, tapi mayat itu diletakkan di depan rumah seseorang. Sebagaimana biasa kalau polisi membuat BAP, karena itu di depan rumah kita terjadinya, maksudnya
fotonya ditemukan, maka yang tuan rumah yang pertama diambil kesaksiannya. Jadi mereka saling tuduh menuduh. Setelah mereka saling tuduh menuduh, datanglah mereka meminta penyelesaian kepada Nabi Musa. Siapa pembunuhnya ini? Itulah yang kita lihat contohnya di sini. Kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 67. Tadi inti utamanya, jangan terlalu banyak bertanya, jangan terlalu banyak bicara. Lalu bagaimana? Ditanyalah kepada Nabi Musa, siapa pembunuh ini? Dan dijawab oleh Nabi Musa. Mari kita perhatikan Bapak Ibu hati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa menyampaikan pesannya atau berkata kepada umatnya. Bapak perhatikan, bukan ucapan Nabi Musa, lihat ayatnya. Innallaha ya'murukum. Yang mengucapkan itu adalah Nabi Musa, tapi ucapannya Nabi Musa itu adalah wahyu yang berasal dari Allah. Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu. Jadi betul meminta penyelesaian kepada Nabi Musa, tapi jawaban Nabi Musa itu adalah berasal dari Allah, yang dalam hal ini adalah wahyu. Innallaha ya'murukum an tajbahu baqarah. Jadi disampaikan kepada mereka yang datang berselisih ini, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Jadi seekor sapi betina. Lalu orang yang bertanya tadi menjawab kepada Nabi Musa, qalu atattakhiduna huzwa. Kalau saya agak bentuk kasarkan gitu, Musa, engkau menjadikan kami bahan ejekan. Kami bertanya kepadamu, siapa pembunuhnya? Kok kamu menjawab innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah? Apakah kamu akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Maksudnya barangkali ini pembunuhnya, maksudnya maunya begitu. Tapi mereka sedang diuji dalam ketaatan dan kepatuhan. Mereka ingin cepat-cepat ditunjukkan. Allah menguji mereka dalam ketaatan dan kepatuhan. Mereka jawab, Musa, apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Atattakhiduna huzwa. Kalau kita diperlakukan orang seperti itu, ada baiknya kita mencontoh apa yang jawaban Nabi Musa tersebut. Lihat Bapak Ibu apa jawabannya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Setelah mendapat perlakuan begitu dari orang yang bertanya tadi, aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi salah seorang yang jahil, atau singkatnya, aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk ke dalam orang yang jahil. Jadi orang tadi yang bertanya tadi sudah diberi jawaban. Jawabannya datang dari Allah, sudah disampaikan oleh Nabi Musa, tapi mereka mengatakan, apakah Musa engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Nah, kalau kita diejek orang seperti itu, hendaklah kita berlindung kepada Allah. Inilah yang bisa kita contoh. Qala a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, agar aku tidak menjadi orang yang bodoh. Berhentikah mereka bertanya sampai di sini? Tidak, Pak. Mereka lanjut lagi. Nabi Musa itu diperintah-perintah mereka. Lalu bagaimana mereka? Kita lanjutkan ini. Tadi sudah kita baca pada waktu rakaat pertama. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka menjawab, Musa, mohonkan kepada Tuhanmu. Ini perintah-perintah Nabi Musa. Mohonkan kepada Tuhan untuk kami agar Dia Allah menerangkan kepada kami sapi betina seperti apa itu, sapi betina apakah itu. Musa, berdoalah engkau kepada Tuhanmu untuk kami agar Tuhanmu itu menjelaskan kepada kami seperti apa sapi yang disembelih itu. Dijawab oleh Nabi Musa. Musa menjawab, qala
Musa yang berucap, tapi ucapannya itu adalah wahyu Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua, la faridun, tidak tua, wala bikrun, jadi tidak tua dan tidak muda. Tidak tua, tidak muda. Awadun baina dzalik, pertengahan di antara itu, tidak tua, tidak muda. La faridun wala bikrun, tidak tua, tidak muda. Awadun baina dzalik. La awadun, jadi di situ dijelaskan pertengahan antara itu, antara dua. Jadi lihat saya garis bawahi dengan merah, faf'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang diperintahkan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Seandainya sampai pada tahap ini, pada ayat faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Pergi saja kepada kebun, cari sapi betina, ambil sapi betina, sembelih sapi betina, selesai urusan. Mengapa tanya sana tanya sini? Lama-lama karena terlalu banyak bertanya akan menyulitkan mencari persyaratan sebagaimana yang diberikan, dijelaskan dalam ayat ini. Jadi yang tadi mengenai sapi betina itu sudah kita lihat. Jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, awalun baina dzalik, pertengahan di antara itu. Nah, berhenti kalau sudah dijawab oleh Nabi Musa, berhenti sampai tidak? Tidak. Disuruh lagi, mereka perintah lagi Nabi Musa. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata kepada Nabi Musa, mohonkan kepada Tuhanmu Musa, berdoalah engkau kepada Tuhanmu agar dia menerangkan apa warna sapi itu. Astagfirullah. Tanya lagi apa lagi warnanya. Tadi sudah tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pertengahan di antara itu. Sekarang ditanya lagi apa lagi warnanya. Ma launuha. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Sekarang dijawab ya, dijawab oleh, lihat Bapak. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Dijelaskan lagi. Dia Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman. Itulah hebatnya, begitu telitinya para nabi, tidak mengarang-arang jawaban, tapi jawabannya adalah berasal dari Allah berupa wahyu. Jadi sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang warnanya kuning, yang kuning tua warnanya. Lalu dituliskan tasurrun nadhirin, warnanya menyenangkan lagi memandangi. Jadi kalau sapi itu dipandang orang, sapi itu menyenangkan, warnanya kuning tapi tidak terlalu kuning tua, menyenangkan kalau untuk dipandang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ulangi. Sudah berapa persyaratannya? Yang pertama disuruh menyembelih sapi betina. Setelah sapi betina mereka tanya, coba jelaskan mohon kepadamu supaya Tuhanmu menjelaskan seperti apa sapi itu. Terus dijelaskan sapi itu. Yang kedua ini Pak ya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pertengahan di antara itu. Sudah yang kedua. Tanya lagi, gontok lagi, gayel lagi. Yang ketiga, apa warnanya? Warnanya kuning, tidak terlalu tua, yang kalau dipandang dia menyenangkan. Jadi sudah tiga. Gak berhenti Bapak Ibu sekalian. Gak berhenti bertanya-nya. Tanya lagi, tanya lagi. Mereka bertanya lagi hakikat sapi betina itu. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina. Mereka berkata lagi, Musa berdoalah kamu, memohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menerangkan kepada kami bagaimana sapi itu, bagaimana sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas juga. Saya nikmati Bapak Ibu. Saya menikmati sekali ini membaca ini.
Sudah ditanya, yang keempat ini Pak, yang keempat ini dia mengatakan, sesungguhnya belum jelas juga sapi betina itu bagi kami. La ilaha illallah. Itu kayaknya belum jelas juga. La Allah, belum jelas juga bagi kami. Coba kamu tanya lagi, la Allah. Jadi kalau melihat peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada zaman dahulu yang dikisahkan dalam Al-Quran, cukup banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, apakah setelah ini selesai Bapak? Gak ada lagi pertanyaan, kita ikuti. Ada lagi ya? Sudah, sekarang. Dan tapi kemudian pintar. Coba Bapak Ibu kita lihat ayatnya ya. Wa idza insyaallahu lamuhtadun. Ini yang bertanya tadi menjawab. Jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk. Lah tadi loh kami sudah dikasih petunjuk, Pak sudah dijawab. Itu kan petunjuk sudah jawaban yang keempat itu. Dia mereka bilang, wa idza insyaallahu lamuhtadun. Jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Maksudnya mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi. Sebenarnya pada saat ayat yang berbunyi faf'alu ma tu'marun, udahlah kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Pergi saja ke apa namanya? Ya, yang boleh kalau di malam ini pergi ke sini tuh, Sulfat perapatan lampu merah, tempat potong ambil sapi saja. Ya sudah kan Allah tidak mempersulit. Tapi kalian mempersulit dengan mereka. Lalu ditanya lagi. Wah, luar biasa. Ditanya lagi tambahan hakikat sapi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la tasqil ard. Tambah lagi. Nah, Musa berkata, maka mereka minta persyaratan lagi yang memang belum jelas juga sapi itu. Dijawab lagi oleh Nabi Musa berdasarkan wahyu dari Allah. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah, ayo hati-hati, sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membaca. Kau cari, kalau kira-kira begitu Pak ya, atasan kepada bawahannya. Kau cari sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membaca tanah. Sudah, belum selesai itu ada lagi Pak. Tidak pula pernah dipakai untuk mengairi tanaman, ya Allah ya Rabbi. Bertambah persyaratannya. Yang keempat apa? Sehat sapinya. Berikut apa lagi? Tidak ada belangnya, tidak ada cacatnya. Ampun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, mereka berkata, dan setelah ini hampir-hampir mereka tidak menemukannya, dan hampir-hampir saja mereka tidak menyembelihnya. Kalimatnya dalam bahasa Arab indah sekali. Maka fajabahuha wa ma kanu yaf'alu. Jadi mereka berkata, nah sekarang kalau begitu barulah kami mengakui kau seorang nabi, seorang rasul. Bayangkan kalau bapak dan ibu kita berkata kepada seorang rasul, Nabi Musa adalah nabi, tapi Nabi Musa adalah seorang rasul. Kalau kita mengatakan kepada Nabi Musa, qalu atattakhiduna huzwa, Musa, engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan. Padahal Nabi Musa adalah seorang nabi dan Nabi Musa adalah seorang rasul. Nah, dia jawab tadi, qala a'udzu billahi an aquna minal jahilin. Dia berlindung kepada Allah. Sekarang di ujungnya baru mereka mengatakan, sekarang barulah engkau menerangkan harga sapi kepada yang sebenarnya. Maksudnya, kalau begitu baru kami percaya kau nabi. Kira-kira begitu Pak. Maksudnya, baru mereka dan baru kami percaya. Kalau Bapak lihat peristiwa-peristiwa Nabi Musa dengan umat yang sebelumnya luar biasa. Saya agak keluar sebentar dari sini. Keluar sebentar ya. Umat dan Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, ayat yang berbunyi, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau berhasil, sampai engkau bisa menunjukkan Tuhan di hadapan kami dalam bentuk yang nyata. Ini peristiwa sebelum ini sudah banyak peristiwa-peristiwa umat Nabi Musa terhadap Nabi Musa. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Apa yang terjadi? Fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tadurun.
maka seketika itu juga halilintar menyambar mereka. Halilintar menyambar mereka karena mereka meminta Nabi Musa menghadirkan Allah Tuhan dalam bentuk yang nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata dalam perjalanan waktu Nabi Musa juga ingin meminta bertemu dengan Allah. Umatnya meminta kepada Nabi Musa, tetapi Nabi Musa dalam perjalanan waktu juga meminta melihat atau bertemu dengan Allah. Musa, engkau lihatlah gunung itu. Kalau nanti engkau masih melihat tetap di situ, maka akulah yang maka kalau engkau masih melihat aku nanti, engkau akan melihat kebesaranku. Begitu Nabi Musa melihat meletus gunung itu pecah, dia pingsan. Akhirnya dia minta ampun dan minta kepada Allah. Banyak orang seperti ini, Pak. 2 hari atau 3 hari yang lalu saya membagikan banyak kepada jamaah. Orang yang berkata seperti ini persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa ini. Mana Tuhan kalian yang maha besar itu, yang maha ini, maha mengetahui ini. Tidak lama setelah itu, Bapak, keluar darah, tidak ada yang luka dari sebelah kanan hidungnya ini terus. Tiap hari keluar. Fasih dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kita pikir tadinya dia tidak beragama Islam, ternyata dia beragama Islam. Mana Tuhan kalian yang maha kuasa, maha agung, segala macamnya. Ya di zaman sekarang begitu. Sebenarnya orang-orang yang berkata seperti ini terlambat. Ini umatnya Nabi Musa dulu, ribuan tahun yang lalu. Kalau kita mundur ke Nabi Muhammad saja sudah 1444 tahun yang lalu. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa, dari Nabi Isa ke Nabi Musa itu jauh sekali, ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang yang berkata seperti ini, kita jawabnya apa Bapak Ibu? Terlalu. Itu jawaban, terlalu. Dulu sudah ada orang seperti kamu. Nah, jadi barulah mereka mengakui kalau begitu baru engkau seorang nabi. Gitulah kira-kira ya. Nah, belum terungkap. Jadi wa id kuntum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktubun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak mengungkapkan, membuka apa yang selama ini kamu sembunyikan. Kata ini, kata ini, saling. Inilah penyelesaiannya. Rupanya begini cara penyelesaiannya, Bang. Ayat 73. Faqulna dribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Terbongkarlah siapa pembunuhnya, lalu kami berfirman, Allah berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Kalau mau dipersoalkan tadi umatnya Nabi Musa, ini masih panjang Bapak. Kalau kata orang Malang, bukulnya pakai apa ini? Ekornya, kakinya. Bapak pukul pakai apa mayat itu? Ada dikatakan Allah di sini, bagian dari sapi itu. Yang penting bagian dari sapi itu, ambil bagian sapi itu, pukulkan ke mayat itu. Sudah, tidak perlu diperdebatkan tunjang kah? Yang ada di warung Padang itu tunjang kah? Kakinya kah? Ekornya kah? Bisa juga dipukulkan pakai kulitnya, bisa. Itulah sebenarnya manusia yang mempersulit diri sendiri. Jadi demikianlah Allah menghidupkan kembali, maka dipukulkanlah bagian daripada sapi itu kepada mayat tersebut, maka dia memukulkannya, lalu dia menunjukkan inilah benar. Ternyata pembunuhnya itu adalah keponakannya sendiri. Pasangan suami istri ini adalah kaya, hebat, banyak hartanya. Dia tidak mempunyai keturunan. Keponakannya ini tertarik kepada harta benda yang mereka miliki. Karena keturunannya tidak ada, maka dia menginginkan harta benda yang mereka miliki itu jatuh kepadanya. Tapi caranya yang dia lakukan
kesaksiannya. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dia memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Dikit lagi Pak ya. Dikit lagi. Mempersulit diri sendiri. Kalau mereka beli saja sembarang sapi betina yang mana mereka kehendaki, sudahlah diterima. Tetapi mereka mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah pun mempersulit mereka. Dirawikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan riwayat sahih dari Ibnu Abbas. Sekarang saya ambilkan kepada Bapak di awal tadi. Bertanya tidak ada gunanya, kalaupun tahu tidak ada gunanya juga. Kalau tidak tahu tidak rugi juga, tidak ada apa-apanya. Contoh Pak ya, ada jamaah. Ini contohnya, saya ambil, tidak usah kita baca, saya ambil. Ada jamaah bertanya. Jamaah ini bertanya kepada seorang ustaz atau seorang wali. Caranya begini Pak, tanyanya itu begini. Pak Ustaz, kalau ada perempuan berjenggot, itu apakah perempuan itu membasahi jenggotnya itu sampai kepada akarnya jenggotnya itu? Saya tanya Bapak sekarang, kalau ada orang 100 juta, Bapak temukan orang berjenggot itu ada berapa? Perempuan, apalagi perempuan cantiknya berjenggot loh ya, bukan kumis. Hampir tidak ada bisa dikatakan. Kalaupun ada satu, one of them. Jadi lihat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Apa pesannya? Yang paling bawah Pak. Kita baca Pak ya. Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ada orang datang bertanya sesuatu masalah kepadanya, selalu Sayyidina Umar ini bertanya balik kepada orang yang bertanya. Selalu beliau bertanya lagi, yang engkau tanyakan itu, yang tadi misalnya, yang jenggot tadi misalnya, apa sudah pernah kejadian atau tidak? Kalau tidak, disuruhnya orang yang bertanya itu yang berhenti bertanya karena tidak ada gunanya. Dapat Pak ya? Kita tutup dengan satu yang lain sebagai perbandingan. Okay? Nabi Ibrahim bertanya juga, tapi kita lihat bedanya nanti Pak ya. Tadi kan Nabi Musa itu umatnya. Sekarang ternyata Nabi Ibrahim bertanya juga. Tadi kan begitulah tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana dia cara menghidupkan orang yang mati. Sekarang ini terakhir penutup slide ini terakhir, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah bagaimana cara menghidupkan orang mati. Kita menutup sampai di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Lihat Pak ya, backgroundnya, latar belakangnya. Jadi Nabi Ibrahim ini pergi ke pantai. Begitu dia di pantai, dia melihat sebuah ikan yang besar. Setengah badannya sudah di pasir, setengah badannya lagi masih di laut. Lalu dia mati. Loh, ini setengah sudah di pasir. Kan sering kita lihat begitu Pak ya. Kalau yang terdampar itu masih ada badannya di bagian laut, sebagian lainnya sudah di pasir. Jadi ditanya oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepadaku wahai Tuhanku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lihat latar belakangnya, ditanya oleh Allah, qala awalam tu'min, belum yakinkah kau Ibrahim? Sangat beda. Qala awalam tu'min, belum yakinkah kau Ibrahim? Dijawab sama Allah. Dijawab Nabi Ibrahim, qala bala, aku sudah yakin. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku ingin memantapkan hatiku. Beda kalau yang tadi, aku pertama mantap. Jadi Ibrahim menjawab, aku telah percaya. Qala bala, dijawab qala bala, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku tenang mantap. Oh, kalau begitu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, qala fa'ud
mad'an ala kulli jabalin minhunna juz'an subbanuhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha azizun hakim. Musa, kalau begitu kau ambil 4 burung. Pergilah kau ambil 4 burung. Diambil di sayapnya 4 burung. Dia kata pergi, diambil sudah. Kau cincanglah burung itu. Sudah dicincang sama Nabi Ibrahim. Kau kumpulkan, kau satukan yang 4 yang kau cincang itu. Sudah, dalam ayat. Kau bagi 4. Kau buat taruh satu di bukit itu, di puncak bukit itu. Kau taruh satu di puncak bukit itu. Kau taruh satu di puncak bukit itu. Sampailah ditaruhnya di tempat bukit itu. Sudah, setelah selesai itu baru dia mengatakan subbanuhunna yang tidak kasa'ya wa'lam anna allaha azizun hakim. Kemudian panggil mereka, panggil yang 4 burung yang sudah disatu padukan di cincang itu dan diletakkan di puncak masing-masing bukit itu. Sekarang kau berdiri, panggillah mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ternyata dia panggil 4 burung yang dicincang yang disatukan tadi hidup kembali. Dan ketahuilah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Beda sekali. Ini menunjukkan kemantapan hatinya dan ketaatannya. Tidak terlalu banyak tanya sana sini. Nabi Muhammad SAW, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat contoh suri teladan pada diri pribadi Nabi Muhammad, maka kita tinggal mengikutinya. Nabi Muhammad memakai bajunya dari sebelah kanan, sahabat-sahabat mengikuti Nabi Muhammad memakai bajunya dari sebelah kanan. Nabi Muhammad menyisir rambutnya sebelah kanan lebih duluan, sahabat-sahabatnya mengikuti menyisir rambutnya dari sebelah kanan. Nabi Muhammad memakai sandal sepatunya dari sebelah kanan lebih dulu, sahabat-sahabatnya mengikutinya. Tidak terlalu banyak dan tidak pernah kita lihat ada bertanya, wahai Muhammad, mengapa engkau memakai baju dari sebelah kanan duluan? Mengapa engkau memakai sepatu lebih duluan? Mengapa engkau menyisir rambut dari sebelah kanan? Tidak ada. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Sampun gimana? Alhamdulillah, sampai pas tadi puji, insya Allah sedikit. Ada pertanyaan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita harus bertanya dalam artian ini dalam bentuk kehati-hatian. Kalau kita tidak bertanya malah salah gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya jadi apa ya? Banyak bicara, jangan banyak tanya. Nah, kita ini kan tadi jangan banyak bicara, jangan banyak tanya. Nah, kapan kita sebaiknya bertanya, Ustaz, supaya ini bertanya ini dalam bentuk hati-hati, bukan untuk mempersulit diri. Misalkan tentang sholat duha itu kan banyak pendapat, ada yang waktunya awal, ada yang setelah matahari ini, ada yang bahkan misalkan mendekati waktu zuhur, misalnya seperti itu. Dalam hal ibadah, Ustaz, kapan seharusnya kita bertanya supaya kita benar gitu ya, dalam bentuk apa itu, bertanya itu dalam bentuk kehati-hatian kita. Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak, terima kasih. Jadi kapan kita bertanya supaya untuk bentuk kehati-hatian kita? Inilah contoh sudah dicontohkan Nabi Ibrahim. Kalau itu dalam rangka memantapkan keyakinannya daripada kita ragu-ragu, jadi belum bisa tanya, maka kita mendapatkan jawaban yang benar berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadisnya. Jadi aku kok masih ragu-ragu ya? Dia tanya untuk memantapkan hati kita supaya kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan tuntunan. Jadi sangat beda yang tadi. Kalau yang tadi itu caranya saja pun kepada Nabi Musa, berdoalah kau Nabi Musa kepada Tuhan untuk kami. Kan ini kan tidak, Pak Ustaz, tolong jelaskan bagaimana sebaiknya waktu melaksanakan sholat duha. Atau saya pernah mendengar ada yang mengatakan 2 rakaat, 4 rakaat, dan 8 rakaat. Jadi seperti kata Pak Rafi tadi, banyak jawabannya, memang betul.
Jadi kita tanya, tapi ujungnya nanti kalau terkait dengan pertanyaan Pak Rabi tadi, istri Nabi Muhammad yang namanya Siti Aisyah tidak pernah melihat Nabi Muhammad melaksanakan sholat duha. Itu kalau Pak Rabi jelaskan, ribut ke bawah. Saya tanya Pak kemarin, ini pelajaran saya kemarin Pak, pas itu hadisnya. Tanya Pak ya. Ini di sini dia. Kalau Pak Rabi lihat ini ya, tanya. Di buku ini. Siti Ibu Aisyah tidak pernah melihat Nabi Muhammad melaksanakan sholat duha. Ada sahih hadis. Salah satu yang banyak meriwayatkan hadis itu dua. Istri Nabi Muhammad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi saya tanya, loh Ustaz itu kan tidak pernah dia melihat ini. Betul Pak katanya, dia tidak pernah, tapi Nabi Muhammad melakukannya di tempat yang lain. Dia nggak tahu, dia nggak lihat. Jadi Aisyah itu menjawab itu benar. Dia tidak pernah melihat, tapi Nabi Muhammad melakukannya di tempat yang lain. Ada 2, ada 4, ada 8. Mengapa? Karena di sini dijelaskan karena Nabi Muhammad khawatir apabila dia rutin melakukannya, orang menganggap itu menjadi wajib. Jadi Nabi Muhammad tidak mau membuat atau memberatkan itu, lalu dipersepsikan orang itu sebagai yang. Jadi kita tanya, waktu sampai di penerangan penjelasan, mau saya katakan begini kok Ustaz juga, Ustaz itu kan Ibu Aisyah tidak pernah melihat Nabi Muhammad pernah sholat. Iya, Nabi memang dia tidak pernah melihat, tapi di lain tempat, di lain kesempatan kan Nabi Muhammad melaksanakannya. Jadi tasbih itu adalah sedekah, tahmid itu adalah sedekah, takbir itu adalah sedekah, mengajak orang berbuat baik adalah sedekah, mengajak orang berbuat baik itu adalah sedekah, mencegah orang berbuat adalah sedekah. Daripada terlalu banyak sedekah Pak Rabi, cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Itulah penjelasannya, bisa dilihat. Takbir itu sedekah, tahlil itu sedekah, tahmid itu sedekah, mengajak orang berbuat baik adalah sedekah, mencegah orang berbuat baik itu adalah sedekah. Tapi daripada sedekah begitu banyaknya, 2 rakaat sholat duha cukup untuk mengcover itu semuanya. Itu yang barangnya 5:25. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.